Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati selaku dosen pengantar ilmu hukum Ibu Haja Siti Rofiah, SHI, SH, MH, MSI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofal Fadli dengan NIM belakang 060 yang akan menerangkan sepenggal pembelajaran yang telah saya pelajari dengan Ibu Siti Rofiah pada semester 1. Saya akan menerangkan tentang pengertian hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan. Hukum bersifat memaksa, artinya setiap orang yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi hukum. Juga bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang status sosial, ras, dan agama. Sejarah hukum. Hukum ada sejak zaman prasejarah. Pada zaman tersebut, hukum masih bersifat sederhana dan didasarkan pada kebiasaan masyarakat. Hukum mulai berkembang seiringnya perkembangan masyarakat. Hukum mulai dikodifikasikan dan diberlakukan secara resmi oleh negara. Selanjutnya yaitu sumber hukum. Sumber hukum adalah asas yang mendasari pembentukan hukum. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah sumber yang menjadi isi atau materi dari hukum. Sumber hukum material dapat berupa nilai-nilai, norma-norma, atau ajaran-ajaran moral yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan sumber hukum formal adalah sumber yang menentukan bentuk dan cara pembentukan hukum. Sumber hukum formal dapat berupa undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, atau doktrin. Selanjutnya, pembagian hukum. Hukum dapat dibagi berdasarkan berbagai kriteria. Antara lain, berdasarkan materinya, hukum dapat dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya atau antar negara. Hukum privat mengatur hubungan antara warga negara dengan warga negara lainnya. Berdasarkan sifatnya, hukum dapat dibagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dimuat dalam bentuk tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dimuat dalam bentuk tertulis, tetapi berlaku dalam masyarakat, seperti adat istiadat atau kebiasaan. Nah, selanjutnya, hukum berdasarkan waktu berlakunya. Hukum dapat dibagi menjadi hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah hukum yang mengatur hubungan hukum yang berlaku secara material, artinya berlaku untuk semua orang. Hukum formal adalah hukum yang mengatur tata cara pembentukan dan penerapan hukum. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah. Selanjutnya, hukum berdasarkan wilayah berlakunya. Hukum dapat dibagi menjadi hukum nasional, hukum internasional publik, dan hukum internasional privat. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum internasional publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara. Hukum internasional privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar warga negara dari negara yang berbeda. Selanjutnya, asas-asas hukum. Asas-asas hukum adalah prinsip-prinsip dasar yang mendasari pembentukan dan penerapan hukum. Asas-asas hukum berfungsi untuk memberikan arah dan pedoman dalam penerapan hukum. Beberapa asas hukum yang penting antara lain. Satu, yaitu asas legalitas. Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Kedua, asas equality before the law. Setiap orang
tanpa memandang status sosial, ras, atau agama diperlakukan sama di dalam hukum. Yang ketiga, asas keadilan. Hukum harus diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Yang keempat, asas kepastian hukum. Hukum harus jelas dan pasti, sehingga dapat dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat. Yang kelima, asas kemanfaatan. Hukum harus bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, hukum dan masyarakat. Hukum memiliki peran penting dalam masyarakat. Hukum juga berfungsi untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan. Hukum juga berfungsi untuk melindungi hak-hak masyarakat dan mencegah terjadinya pelanggaran hak. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam hukum. Masyarakat harus menaati hukum dan berperan aktif dalam pembangunan hukum. Selanjutnya, etika hukum. Etika hukum ialah seperangkat nilai-nilai moral yang mengatur perilaku para pelaku hukum seperti hakim, jaksa, pengacara. Etika hukum bertujuan untuk menjaga agar para pelaku hukum dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bermartabat. Beberapa nilai-nilai etika hukum yang penting antara lain. 1. Nilai keadilan. Para pelaku hukum harus bertindak adil dalam para pelaku hukum harus bertindak adil dalam menerapkan hukum. Yang kedua, asas kejujuran. Para pelaku hukum harus bersikap jujur dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, profesionalisme. Para pelaku hukum harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Dengan mempelajari pengantar ilmu hukum, kita dapat memahami peran hukum dalam masyarakat dan pentingnya etika hukum dalam menjalankan tugas sebagai pelaku hukum. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kebenaran, yaitu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, itu atas diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.